Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Segaf. Saya akan sedikit memberikan tutorial terkait dengan Microsoft Office Word yang akan digunakan untuk sertifikasi, serta saya akan juga menjelaskan terkait dengan fungsi-fungsi yang jarang diketahui terkait dengan Microsoft Office Word. Oke, untuk yang pertama, di sertifikasi Microsoft Office Word biasanya terdapat beberapa soal atau persoalan yang harus diselesaikan dengan apa yang sudah diberikan oleh panitia atau dari lembaga sertifikasi. Nah, untuk yang pertama biasanya ada soal terkait dengan compatibility model. Di sini nanti akan saya munculkan, ini masih belum ada. Nah, untuk compatibility mode sendiri muncul ketika kita menyimpan file tersebut dengan tipe file atau tipe ekstensinya itu buat 97 sampai 2003. Nah, kenapa seperti ini? Karena untuk tipe filenya ini .doc bukan .docx seperti kita biasanya yang kita pakai di Microsoft Word 2010 ke atas lah. 2013, 16 sampai ke 365. Kita coba cek. Nah, di sini akan muncul compatibility mode. Di sini untuk di soal sertifikasi akan disuruh untuk menghilangkan compatibility mode ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik file, kemudian klik info. Nah, di sini akan ada compatibility mode convert. Kita pilih convert, klik kiri, akan muncul kotak dialog, kita klik OK, dan sudah. Untuk ini bisa kita lihat sudah hilang compatibility modenya, karena jika compatibility mode tetap ada, maka ada beberapa file-file atau maksud saya beberapa fitur yang tidak bisa dipakai pada Microsoft Office Word tersebut. Kemudian lanjutkan di soal yang kedua, yaitu save as dengan jenis atau tipe file plain text. Di sini kita coba tetap saja. Nanti akan ada disuruh atau ditentukan judul filenya ini seperti apa. Namun kita tetap saja dan coba kita tes sertifikasi 2. Kemudian kita klik plain text di sini, kita klik, kemudian kita klik save. Nah, akan muncul kotak dialog, klik saja OK. Oke, ini sudah .txt. Kita kembalikan seperti semula agar kita bisa tetap memakai dalam tutorial ini. Kita klik di Word document .txt. Kemudian ada juga untuk mengubah footnotes. Ini belum ada footnotes-nya. Kita coba kasih footnotes di sini. Insert footnotes. Ini sudah ada. Bagaimana cara mengubah footnotes menjadi endnotes? Yaitu kita klik di sini reference, kemudian klik panah bawah, kemudian kita klik convert all footnotes to endnotes. Oke, sudah. Kemudian kita klik insert. Sudah, cukup simple. Kemudian selanjutnya ada lagi untuk mengatur margin. Nah, untuk mengatur margin sendiri seperti biasa, ada di layout. Kita klik di sini terlebih dahulu, margin, kemudian kita klik custom margin yang paling bawah. Nah, kita tentukan sesuai dengan perintah. Apabila perintah pada soal itu hanya mengatur top, left, bottom, dan right, jangan hiraukan terkait dengan beberapa kotak dialog yang ada di bawah. Jadi kita kasih semisal ini 2 cm,
kemudian ini juga 2 cm. Ini juga 2 sama. Nah, ketika sudah dan disesuaikan dengan soal, maka langsung saja kita klik OK. Tidak usah menghiraukan yang bawah-bawah ini. Jadi langsung klik OK ketika sudah sesuai. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti untuk cek accessibility. Bagaimana caranya? Kita dari file, kemudian info, kemudian kita cek for the issues. Nah, di sini ada cek accessibility. Coba kita klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ketika ada permasalahan terkait dokumen, maka di sini kita bisa menyelesaikan. Karena di dokumen kita tidak ada permasalahan, jadi ini tidak akan muncul. Mungkin nanti ketika sertifikasi akan ada muncul seperti ini. Baik, untuk selanjutnya coba kita kasih code, karena untuk soal selanjutnya adalah menghapus semua permasalahan, menghapus semua format yang ada di paragraf. Jadi caranya kita blok terlebih dahulu. Ketika sudah terblok, kita cari kode atau maksud saya logo A dihapus, ini A dengan penghapus, clear all formatting, remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Jadi untuk teks yang sudah diklik ini maka akan kembali ke font normal dan tidak ada bold dan lain-lain. Coba, oke, sudah kembali ke normal. Kemudian selanjutnya adalah in the table set the spacing between cells. Nah, kita membutuhkan tabel di sini. Kita coba jadi membuat tabel baru. Kita bebas saja. Nah, untuk tabelnya nanti akan disediakan. Kemudian set jarak antar spasi tabel antar sel di 0,03. Nah, caranya kita klik layout, kemudian kita cari cell size, ini cell size, jangan lupa diklik dulu, kemudian layout cell size, kita klik di sini, kemudian kita cari options. Nah, di sini ada tulisan allow spacing between cells. Nah, di sini kita kasih 0,03. Kita kasih 0,03. Kalau sudah kita klik OK, tada, sudah jadi. Di sini kenapa kelihatannya hanya ada satu, itu permasalahan aja ya. Ini sebenarnya sudah ada jarak antar tabelnya. Kita lihat kalau kita zoom. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan permasalahan daftar isi. Nah, permasalahan daftar isi ini yang pertama kita harus membuat daftar isi seperti bab 1, Nah, bentar saya coba kasih dulu untuk memunculkan daftar isinya. Nanti akan ada otomatis terkait dengan ini. Kalau sudah kita kasih table content, nanti akan otomatis ada daftar isi seperti ini. Perintahnya adalah munculkan hanya di heading 1 saja. Kan ini sudah ada heading 1, 2, dan heading 3. Nah, cara memunculkannya adalah yang pertama, kita klik table of content, kemudian custom table, show levelnya kita kasih level 1 aja. Ini kan hilang ini 2, kemudian 1. Oke. Replace table of content, yes. Nah, akan muncul heading 1 saja. Itu kurang lebih. Jangan, apabila penjelasan saya dirasa terlalu cepat, bisa diulangi. Selanjutnya adalah
mengubah jarak spasi antar garis seluruh dokumen menjadi 1,4. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah Ctrl A ketika sudah semua. Nah, kita bayangkan saja ini ada beberapa tulisan yang sudah kita buat. Kemudian kita cari home. Ketika sudah, klik paragraf di pojok kanan bawah. Kemudian line spacing, kita klik multiple. Kalau sudah, kita klik sesuai dengan soal yang ada. Ketika soalnya 1,5 ya kita klik 1,5. Kita tidak usah menghiraukan atas dengan bawah ini. Jadi langsung saja ketika kita sudah mengubahnya, kita klik OK, maka akan berubah. Mungkin jarak antar spasi ini akan berubah. Kemudian selanjutnya adalah display header on all page except first page. Nah, di sini kan masih ada satu halaman. Kita coba buat halaman yang baru. Kemudian kita coba tambahkan header di sini. Nah, ketika sudah menambahkan header, kita centang different first page karena kita tidak usah menampilkan header pada halaman pertama. Di mana halaman pertama yang ada tabelnya ini, kita klik, maka akan hilang. Namun kita close terlebih dahulu. Ketika sudah, maka akan muncul di halaman kedua karena perintahnya seperti itu. Jangan lupa klik save pada setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Klik save saja. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan simbol karakter headings dengan font dengan karakter 100,166. Kita coba ini, insert simbol kemudian kita klik more symbol, klik saja webdings, karakter kodenya 166. Ketika sudah, maka kita klik insert. Nah, sudah muncul di sini. Kita klik lagi 2. Kalau perintahnya hanya satu, hapus dan hanya satu kali klik saja untuk membuat simbol. Kita klik save, jangan lupa. Selanjutnya adalah apply the soft bevel shapes. Oke, berarti kita harus membuat smart art terlebih dahulu seperti kemarin. Di sini saya coba buat smart art ya ini. Nah, ketika sudah, kita harus mengapply soft bevel shape effects atau efek soft bevel kepada smart art grafik ini. Jadi kita klik semua seperti ini. Format, shape effect, tarik bevel, kemudian klik soft round bevel. Kita klik, akan cembung seperti ini. Ketika sudah, maka akan kita klik save. Oke, sudah, maka kita akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Change the wrap text to the image to square. Ubah teks wrap gambar ke square. Nah, kita perlu gambar terlebih dahulu di sini. Saya akan buat gambar. Saya akan masukkan gambar random saja di sini. Kita sudah punya gambar. Kita mengatur ke wrap text-nya menjadi square. Kita klik di sini saja. Di sini ada. Kita cari yang square. Ini salah. In front of text square. Nah, ya sudah, kita klik. Maka wrap text dari picture atau gambarnya ini sudah otomatis square. Itu. Kemudian in the file properties, add bicycles as a category. Tambahkan bicycles di file property bagian kategori. Dimana kita menemukannya? Kita klik file, info, kemudian di sini akan ada kategori.
kita klik show all properties. Nah, kategori kita klik bicycles. Sudah kita klik save. Maka itu saja untuk yang kemudian ada pertanyaan kembali, insert a scroll horizontal shape that contain the text thank you. Kita harus memberikan, kita klik insert kemudian shape, kita cari yang tulisannya itu scroll horizontal shape, scroll horizontal shape. Nah, ini scroll horizontal shape kita buat ini. Di dalamnya kita kasih tulisan text thank you. Jika sudah, kita klik save. Kemudian menambahkan bentuk dan posisikan di bawah tengah halaman. Berarti kita klik terlebih dahulu, kita klik format atau shift format, kita klik position, for layout position horizontal, kita klik alignment, kita klik center in the page, kemudian vertical alignment bottom, ini juga page. Jika sudah seperti ini sesuai dengan soal, maka kita klik OK dan dia akan berada di bawah halaman seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Kemudian replace all instances city with community. Berarti kita harus mengubah kata city yang ada di sini menjadi kata community. Gimana caranya? Kita klik menjadi community, kita klik saja Ctrl H atau Ctrl plus H, kemudian find word, kita tuliskan city, replace with community seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita klik replace all, maka secara otomatis akan berubah semua itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah continue the numbering of the list, itu nanti ada soal seperti ini. Nah, biasanya pada soal tersebut nomor 4 dan 5 ini bukan nomor 4 dan 5, jadi dia akan berubah. Maka caranya adalah kita klik, kita bold sini, kemudian continue numbering. Nah, nanti akan langsung berubah urut menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga soal untuk mengubah format angka. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita rubah menjadi 1, 1, 1 misalnya. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Jadi kita klik, kita bold. Ketika kita blok terlebih dahulu, kemudian set numbering value, kemudian kita klik seperti ini. Kita atur semau kita. Kita 2, 2, 2, kita 1, akan berubah seperti itu. Selanjutnya adalah resolve the comment. Nah, ketika di sini ada komen, saya contohkan ini direvisi, kita tuliskan seperti itu saja. Nah, jadi kan ada komen. Nah, untuk
dari soalnya sendiri disuruh meresolve. Caranya seperti apa? Ini kan komen dari saya. Kita klik di sini ketika resolve ke komen, maka akan muncul seperti ini centang, dan itu sudah selesai. Itu. Nah, fungsi komen sendiri di sini biasanya digunakan para bapak ibu dosen untuk merevisi terkait dengan entah itu proposal, KAK, dan lain-lain untuk keperluan dokumen kampus seperti itu. Kemudian cari paragraf dengan ketentuan tertentu, kemudian jadikan bookmark. Nah, kalau di sini tidak ada paragraf, saya contohkan di sini aja. Ini akan dijadikan bookmark dengan cara kita blok terlebih dahulu. Kita klik insert, kemudian klik bookmark. Nah, kita namainya bookmark sesuai dengan soal. Itu adalah conclusion. Itu. Ketika fungsi bookmark itu sudah ada, maka kita klik save terlebih dahulu tadi. Kita klik di sini bookmark. Nah, di sini sudah ada conclusion. Kita klik go to, maka kita akan dibawa ke bookmark yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, kemudian kita disuruh membuat tabel 3x6 dengan aturan 3 kolom dan 6 row. Bagaimana cara kita membuatnya? Dan kita harus membuat tabel dengan aturan advantage to content. Kita klik terlebih dahulu di sini, untuk halaman baru, kita klik table, insert, kemudian table, insert table di sini, kolomnya 6, row-nya 3. Maksud saya terbalik, kolomnya 3, row-nya 6. Auto fit to content. Kenapa auto fit to content? Maka akan tabelnya nanti akan menyesuaikan konten dari isi dari kontennya untuk lebar dan juga tingginya. Dan kita disuruh menuliskan advantage di kolom yang paling atas, advantage, kemudian di sebelahnya dituliskan disadvantage. Ketika kita klik save, kemudian apply the line stylist style to the entire document. Gunakan line stylist ke seluruh dokumen. Caranya adalah kita klik Ctrl A, kemudian klik design, kita cari line stylist. Kita lihat satu persatu, akan ada muncul tulisan line stylist, basic stylist, black and white, atau lebih mudahnya kita klik di sini, akan muncul semua. Kita coba cari line stylist. Nah, ini sudah ada line stylist, kita klik, sudah akan langsung menjadi line stylist pada seluruh dokumen yang kita buat. Selanjutnya adalah reverse table row, apply the subtle emphasis style to the text. Pada baris pertama tabel gunakan subtle emphasis. Berarti ini baris pertama tabel, jadi seluruhnya gunakan subtle emphasis. Atau untuk itu kita klik home, kemudian kita cari subtle emphasis. Nah, di sini sudah ada. Kita klik, maka font berubah menjadi seperti ini. Jangan lupa diklik save lagi. Selanjutnya adalah at the end of the sentence, and I was very proud, and add a continuous section break. Menambahkan continuous section break di akhir kata.
Berarti kita harus buat kata terlebih dahulu, cegah sertifikasi. Kita coba menambahkan di akhir kata sini sertifikasi koma. Nah, kita tambahkan di sini, berarti kita klik terlebih dahulu, kemudian layout, cari layout, kemudian break, dan kita klik continuous, maka akan turun seperti ini. Sudah, kita klik save. Selanjutnya adalah kita akan membuat satu section menjadi 3 paragraf, menjadi 3 kolom. Kita akan melakukan ini saja. Kemudian kita klik layout, kemudian klik column, menjadi 3. Nanti setiap kita menuliskan, maka akan terbagi menjadi 3 ini. Maka dia akan memiliki 3 garis. Ketika ini sudah sampai bawah, maka akan pindah ke sini seperti itu. Kemudian in the document header, apply the fill aqua accent color 1. Shadow text effect to the text menggunakan text effect di header. Nah, ini kan tadi sudah ada headernya, kita disuruh memberi efek. Kita klik, kita blok terlebih dahulu, kemudian klik home, kemudian klik A. Ini kita cari yang fill aqua accent color 1. Dan shadow, kita klik, sudah, kita klik 3 kali, sudah selesai. Kemudian change the bullet points to custom ones. Use symbol from the Segoy UI emoji karakter 25B8. Nah, ini kita disuruh mengubah menjadi Segoy UI emoji. Caranya, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik di sini define new bullet, kita klik simbol, karakter kodenya 25B. Kita coba cari, ternyata tidak bisa. Berarti kita cari lagi di sini menjadi Segoy UI emoji. Kemudian karakter kodenya 25B. B8, maaf sebutnya 25B8. Nah, ini sudah sebagai emoji 25B8. Klik OK. Nah, sudah berubah seperti ini. Kita save. Kemudian selanjutnya adalah change picture border to blue accent 1, darker 20%. Ubah border gambar. Jadi kita sudah memiliki gambar di sini. Nah, kita mengubah bordernya, kita klik picture format. Setelah itu kita klik picture border dan pilih yang blue accent 1, darker 25%. Di nomor 2 paling bawah. Kita klik saja. Sudah di save. Selanjutnya adalah mengubah smart art. Ini kan dari kanan ke kiri. Nah, nantinya kita akan disuruh mengubah dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Di sini kita tinggal klik di sini semuanya, maka akan kita klik. Secara otomatis kanan akan berubah menjadi berlawanan. Nah, kita klik save. Kemudian yang terakhir adalah
memberikan tabel ini agar di bawahnya nanti menjadi ada judulnya seperti ini juga, advantage, disadvantage. Caranya adalah klik paling atas ini blok, kemudian klik layout, kemudian kita klik repeat the rows. Jika sudah ada, maka akan seperti ini. Jika belum, jika klik maka akan muncul. Ini tidak mempengaruhi tabel, isinya tetap 5, namun akan ada judul di atasnya. Mungkin itu cukup sekian dari tutorial Microsoft Office Specialist untuk sertifikasinya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dan juga sedikit tutorial menjawab dengan soal-soal yang ada. Jangan lupa selalu mencoba, dan apabila ada pertanyaan silakan tulisan komentar di bawah. Sekian dari saya, bila ada salah kata maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.